ternyata jauh dari konsep-konsep yang diberikan oleh beberapa pemikir-pemikir dari Eropa, pemikir-pemikir Barat tentang konsep kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Islam ini sendiri telah memiliki konsep-konsep terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Dari ayat ini kalau kita mau pretelis kan, ini sangat indah dan sangat menarik. Dari beberapa tafsir yang kita baca, At-Tabari, tafsir Al-Maghari, ini diawali dengan bahasa wa min ayatihi. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, sesuatu yang tidak mungkin manusia menciptakannya. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wa min ayatihi? Termasuk ciptaan atau termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari bagian diri kita sendiri atau sesuatu yang sama dengan diri kita. Kalau di beberapa tafsir itu Allah menciptakan Siti Hawa dari dirinya Nabi Adam. Artinya berjenis yang sama. Allah menciptakan manusia, an khalaqalakum min anfusikum. Allah menciptakan dari diri kita sendiri. Kalau di Al-Quran disebutkan min anfusikum, dari diri kalian, menciptakan sesuatu yang sifatnya berpasangan. Ini aspeknya manusia. Kalau kita misalnya dari aspek keseluruhan yang ada di alam semesta, ya memang Allah Maha Adil, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada depan, ada belakang. Nah, ini sesuatu yang sesuatu yang sunnatullah, yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya memang memiliki pasangan. Tak terkecuali manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini azwaja, pasang-pasang. Jadi dari ayat tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, kata-kata khalaqo ini yang menarik. Khalaqo ini ternyata berbeda nanti dengan ja'ala. Kenapa Allah menggunakan lafaz khalaqo? Nah, ini ingin menunjukkan bahwa tidak ada ikhtiar manusia di dalamnya, tidak ada usaha manusia, tidak ada campur tangan manusia dalam penciptaan manusia. Bisa dipahami ya? Misalnya ayah saya, ibu saya ini kemudian berusaha untuk menciptakan saya, itu tidak bisa. Belum tentu tercipta saya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Atau request terciptanya seperti saya yang hidungnya mancung gitu kan, atau yang sedikit tampan gitu. Ya kan tidak bisa. Yang request seperti ini enggak bisa, semuanya murni Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan bahasa khalaq. Berbeda nanti ketika di penghujung ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menggunakan lafaz ja'ala, ini ada campur tangan manusia. Kalau kamu ingin menjalani kehidupan sakinah mawaddah wa rahmah, selain Allah memberikan ini konsepnya, kalau kamu tidak kerjakan ya tidak bisa. Ini sudah ada tatanannya, ini sudah ada manajemennya, ini sudah kamu sebagai manajernya. Kemudian tinggal kamu manage saja bagaimana keinginan-keinginan kamu menjalani kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ini panduannya Al-Quran, ini panduannya Al-Hadis, ini penjelasan dari ulama. Ternyata kita sebagai pelakunya tidak menjalankan itu semua, ya tidak akan pernah muncul kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu perbedaan antara khalaqo dan ja'ala. Jadi lafaz khalaqo ini sangat menarik. Ya Allah Subhanahu wa taala diawali dengan menunjukkan kekuasaannya wa min ayatihi, kemudian disambut dengan lafaz khalaqo. Ada orang yang ikut campur atas perbuatan saya. Oh, ini kan yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ini domestik. Keluarga, maskulin. Keluargaan, jangan-jangan nanti lebih utama keluarga. Oh tidak, Allah tetap yang lebih utama. Walaupun kamu kepala keluarganya, walaupun kamu presidennya, begitu. Jadi sangat menarik sekali. Jadi min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, tujuannya adanya pasangan-pasangan ini
Ustaz. Tujuannya adanya Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar supaya menjadikan orang lain, menjadikan manusia ini menjadi pasangan yang taskun. Taskun ini pasangan yang nyaman, aman, damai, tentram. Memberi ketenangan berarti. Memberikan ketenangan. Taskunu ilaiha. Maka dari itu ini juga menarik dari lafaz di taskunu ilaiha. Guru kami Hadratus Syekh Haji Afifuddin Muhajir ini juga sering mengungkapkan dulu, kalau nggak salah itu tahun 2000, sekitar 2015-an lah, itu di Pondok Pesantren Ar-Romli, ketika saya masih ada di Pondok Pesantren Ar-Romli Curakalan Jangkar Situbondo. Beliau ini pernah menyampaikan bahwa untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sejatinya dari ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini ulama sudah memberikan konsep. Konsepnya ada 3. Dari ayat ini konsepnya ada 3. Namun sebelum konsep ini ada 3, Kiai Afif ini menjelaskan kata-kata taskun bahwa dengan adanya pasangan ini menjadikan ketenangan. Ternyata taskunu ini tidak hanya menjadikan ketenangan, terutama bagi konsep baiti jannati. Konsep rumah tanggaku adalah surgaku. Dan ini dipegang oleh perempuan. Kalau jauh dari membahas litaskunu ilaiha, kenapa kok bisa dipegang oleh perempuan? Ini pertanyaannya kan. Kalau kita lihat dari lafadznya saja, lafadz baitun ini memang mudzakkar, tapi mudzakarnya tidak hakiki, mudzakarnya majazi. Itu artinya rumah ini adalah secara zahir memang punyanya laki-laki, tapi sejatinya secara majazinya, ya kan? Secara majazi memang secara hakiki punya laki-laki, tapi secara majazi yang pengelolaan terbaik di dalamnya itu adalah perempuan. Pemeran utama ya. Jannati, rumahku surgaku. Sementara jannatinya saja surga. Di surga orang terhibur, umat Islam terhibur dengan adanya siapa? Bidadari. Makanya kita inginkan keluarga kita, istri kita menjadi bidadari di rumah kita sendiri. Sementara rumah ini memang lafadznya mudzakkari, seolah-olah miliknya laki-laki, tapi sejatinya yang mengelola rumah itu menjadi rumahku surgaku adalah perempuan. Maka kalau rumah itu tenang, pasangannya ini tenang, litaskunu ilaiha, terutama perempuan, karena bahasa taskunu ini kan muannas, litaskunu ilaiha. Kalau sudah perempuannya ini tenang, aman, nyaman, damai, maka keluarga ini juga akan menjadi keluarga yang nyaman. Kata Kiai Afif, perempuan ini tidak hanya membuat tenang, tapi harus menjadi maskan, menjadi tempat tenang. Tidak hanya membuat tenang, tapi harus menjadi maskan, tempat tenang. Karena mayoritas atau sifatnya laki-laki yang notabene-nya qawwamuna 'alan nisa, mengayomi, memberi nafkah kepada perempuan. Ya keluar rumah, mencari nafkah, bekerja, entah itu ngajar, ojek online, ya kan, atau kerja kuli bangunan, macamnya. Maka ketika pulang ke rumah dengan kerisauan yang ada di luar, dengan derita yang ada di luar, dengan kegundahan yang ada di luar, diintimidasi oleh atasan, kemudian banyaknya tekanan-tekanan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang saling numpuk, saling mengejar waktu, hingga akhirnya pelampiasan untuk ketenangan itu siapa? Perempuan. Maka ketika pulang ke rumah, perempuan ini harus mampu menjadi maskan, tempat pemulihan. Kalcan Madura itu dengan pemulihan si adat tireng laki ini ketenang. Tempat pelacuan. Kenang pelacuan. Jadi bukan hanya sekedar perempuan ini kemudian menjadi seorang istri dan malah menambah emosi. Itu salah. Maka ketika pulang dari tempat kerja, ya disambut dengan baik, Bang. Sudah pulang ya, Bang. Seharusnya kan begitu. Disenyumi. Ini baru datang. Kenapa kamu kok pulang awal, Bang? ini bahaya kan. Kan awalnya, Bang, seharusnya kamu kerja nanti malam pulangnya, Bang. Nah, ini kan semakin ditekan di luar ditekan, di dalam juga mendapatkan tekanan. Akhirnya banyak kan sekarang ini suami-suami mati muda.
banyak laki-laki mati muda. Makanya anak-anak LPN ini nggak ada yang mau menikah muda. Iya, Itu betul. salah satu alasan. Kita takut ada penekanan itu. Maka penting sekali untuk Iya, iya, menjelaskan, iya. untuk menjelaskan, menjadi tempat pemulihan atau tempat pulang atau tempat Tempat sandaran. tempat sandaran. Kalau bahasanya Leto itu sandaran hati, menjadi sandaran hati. Oke, kemudian dari konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina, ini sudah masuk, membina atau membangun, memanage Keluarga. manajemen membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ulama ini memberikan saran dengan 3 saran. Jadi yang kita inginkan kan hidup ini tenang. Dari maskan tadi, taskunu ilaiha, ini muncul konsep ini 3. Yang pertama adalah antara pasangan ini harus husnul tafahum, harus membangun, membina kesepemahaman yang sama, kesamaan dalam pemahaman. Kalau tidak sama dalam kesepemahaman, ini sulit, sangat sulit sekali. Contoh saja misalnya begini, lain suku saja, yang satunya suku A, yang satunya suku B, ini cenderung memicu konflik dalam rumah tangga. Suku. Kemudian lebih besar lagi, lain ormas, satunya seneng tahlil, satunya tak mau tahlil, lain tengkar, persoalan tahlil. Satunya terawihnya 8 salam, 8 rakaat, satunya 20 rakaat. Akhirnya kan tak pernah jamaah. Ini tak sama pemahaman. Maka katakan Kanjeng Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Kesamaan minimal membangun kesepemahaman dalam agama, minimal agamanya, walaupun ormasnya beda, walaupun sukunya berbeda, setidak-tidaknya yang sama adalah agamanya. Maka katakan yang Nabi, fatfar bidatid din, taribat yadak. Setidak-tidaknya tak ganteng atau tak cantik, ya tak kaya, tak punya derajat nasab yang tinggi seorang wanita yang kita nikahi, tapi punya agama yang baik dan sama dengan agama kita. Fatfar bidatid din. Kita prioritaskan. Carilah wanita yang memang prioritas agamanya itu baik. Tujuannya apa? Satu ini, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Punya kesamaan dalam pemahaman beragama, itu sekurang-kurangnya. Kemudian yang kedua adalah husnul tasamuh. Husnul tasamuh. Artinya husnul tasamuh adalah membangun toleransi yang tinggi. Dalam kehidupan rumah tangga diumpamakan seperti gelas dengan piring. Tidak ada ceritanya gelas dengan piring itu tidak bunyi. Walaupun kita letakkan gelas ini sepelan-pelan mungkin, itu masih berbunyi. Itu artinya dalam rumah tangga rentan terjadinya konflik, rentan sekali terjadinya cekcok antara suami dengan istri. Persoalan anak saja menjadi persoalan besar. Persoalan terutama ekonomi itu paling sering. Persoalan kita tidak sama pola pikirnya saja, itu menjadi konflik yang besar dalam rumah tangga. Maka konsep yang kedua ini perlu diterapkan apa? Husnul tasamuh, membangun toleransi yang tinggi. Misalnya istrinya masak, istrinya tidak terlalu pandai masak, tapi kita ajarin, yuk masak. Ternyata istrinya masak, buat kopi pakai garam. Seharusnya buat kopi itu menggunakan gula. Kita disuruh dengan kita, ini mas minum mas, ya kita usahakan untuk tidak terlalu menampakkan kekecewaan kepada istri. Kayak di media-media itu kan, disuruh makan, ayo bang cicipi bang. Ternyata asin kan, ketika asin dipukul sama istrinya kepalanya. Enak. Itu artinya toleransi. Kita harus saling toleransi, membangun toleransi. Misalnya dalam satu hari yang biasanya suaminya bekerja dapat 180, tapi di hari itu hanya dapat 100.000, ya sudah. Yang biasanya setiap harinya makan ayam, tapi di hari itu belum mampu makan ayam, ya sudah, toleransi saja. Kita harus membangun, membesarkan jiwa kita untuk saling menghargai, saling toleransi. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini, yang ketiga adalah at-tawassut. At-tawassut itu artinya proporsional, ideal. Khairul umuri awsatuha.
Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengah. Tengah-tengah dalam apa? Di dalam rumah tangga ini. Ini dijelaskan di dalam kitab atau di dalam buku yang dikarang oleh guru kami, Kiai Haji Hafizuddin Muhajir, tentang manajemen cinta. Beliau mengatakan tawassut ini 3. Yang pertama adalah at-tawassut fil madhi, yang kedua at-tawassut fil ghira, yang ketiga at-tawassut fil nafaqah. Tawassut fil madhi maksudnya tengah-tengah dalam memberikan rasa cinta. Jangan diobral saat awal kali kita ketemu dengan istri kita, atau si istri ketemu dengan kita obrol, kita seolah-olah tidak bisa hidup tanpa dia. Kita berikan segalanya rasa cinta kita. Akhirnya ketika terjalin hubungan rumah tangga, baru 1 bulan sudah bosan, sudah tidak ada nilai-nilai kecantikannya, keindahannya, rasa cinta lagi dengan istri kita. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu diobral di awal. Kalau bahasanya ketua LTN itu bucin. Nah, jangan terlalu bucin. Jangan terlalu bucin. Ibarat kalau misalnya kita makan makanan enak, kita kan sayang untuk menghabiskan dengan segera. Kita misalnya kayak makan sate itu kan hanya apanya? Hanya rempahnya saja yang kita hisap. Udah kembalikan lah. Waktu kita masih kecil gitu kan. Sampai sekarang kayaknya. Itu kenapa? Kalau istilahnya orang Madura itunya enyek. Sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit kita berikan? Itu karena biar kenikmatan itu tetap kita rasakan. Jangan kemudian kita habis kenikmatan itu, kita kemudian bisa melirik kepada kenikmatan orang lain. Dengan bahasa pepatah mengatakan rumput tetangga lebih. Nah, ini problem. Ya, husnul tawassut fil madhi, tengah-tengah dalam memberikan rasa cinta. Kemudian yang kedua, tengah-tengah dalam memberikan rasa cemburu. Jangan cemburu buta. Kita wajib menjaga keluarga kita, istri kita, anak perempuan kita. Jangan menjadi dayus. Siapa itu dayus? Dayus adalah orang yang membiarkan keluarga perempuannya bersama orang lain, laki-laki lain yang bukan mahram. Kita wajib curiga, tapi jangan curiga dan cemburu buta. Misalnya di depan atau yang jualan adalah laki-laki, mamang pentol misalnya, atau mamang bakso, kan laki-laki. Kemudian istri kita beli bakso yang jual laki, kita cemburu, bawa parang dari rumah ke kamu kok. Wah, ini namanya cemburu buta. Ini tidak begitu. Kita harus tengah-tengah memberi rasa cemburu. Cemburu itu harus, tapi tidak cemburu buta. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassut fil nafaqah. Tengah-tengah dalam memberikan nafkah. Ini sudah dianjurkan dan diberikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alladzi lam yakfuru wa lam yusrifu wa baina dzalika qawam. Tengah-tengah dalam memberikan nafkah adalah alladzi lam yakturu, yang tidak begitu menggenggam, tak terlalu masif. Wa lam yusrifu, yakturu itu begini, menganukan tangan ke pundak yaktur. Walam yusrifu, dan juga tidak boros, israf, membentangkan tangan. Yang ideal wa baina dzalika qawama, di antara yakturu dan juga di antara yusrifu. Wa baina dzalika qawama, itu dia. Kalau orang terlalu masin, akibatnya apa ya? Istrinya ndak dandan, makanannya juga ndak terlalu nyaman. Akhirnya dia lebur ke dinding goreng, atau bahasa kita, bahasa Maduranya begitu kan, atau suka dengan miliknya orang lain. Ya karena punya orang dirawat, ya kita nggak dirawat. Kenapa? Karena kita masin, bedak nggak dibelikan, gincu nggak dibelikan. Akhirnya kita sedang sama gincu sebelah karena nggak dibelikan. Itu saking masinnya. Saking masinnya. Ada yang memang berlebihan, memberikan semuanya, terserah istri sudah. Sampai ATM-nya, password ATM-nya dikasih semua. Tapi kalau bagi saya yang walaupun begini, kalau saya, terutama saya pribadi, semua di rumah saya nggak tahu apa-apa. Semua manajemen keuangan itu istri saya. Karena saya punya konsep begini, kalau uang dipegang perempuan itu paling borosnya ke barat. Yang saya teliti ya baju. Dia bajunya dia sendiri, dan paling bahagia dia beli baju untuk anak dan suaminya saja bahagia, walaupun dia tidak punya pakaian. Itu perempuan yang saya teliti ya, istri saya, ibu saya, mertua saya, semua saya lihat begitu. Lebih senang dia tuh megang uang saja, walaupun uang itu nanti tasarufnya untuk keluarga, dipegang dia. Kemudian ada kulkas,
ada lemari, itu semua yang ngurus mereka. Ya makanan kita sudah tidak mau ngurus itu kan. Tapi yang saya khawatir kalau uang terlalu banyak dipegang sama laki-laki, ini bahaya. Bahayanya apa? Satu, ya perempuan juga ya dijatah yang pertama. Kemudian yang kedua dipegang laki. Ini versi saya ya, pegang laki-laki. Ya laki-laki ini asal megang uang sedikit mau kawin lagi. Uangnya 10.000 saja mau nikah lagi. Nikah lagi. Paling habisnya ke rokok. Jadi habis pergaulan, mentraktir teman-teman. Kalau perempuan kan tidak. Makanya perempuan dikasih sifat masin itu bukan satu kekurangan. Sifat masin yang dimiliki perempuan, sifat takut yang dimiliki perempuan, sifat ceremeh. Apa ceremeh itu? Banyak omong yang dimiliki perempuan. Cerewet. Itu adalah sesuatu yang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di beberapa kitab itu disebut dengan kekurangan.